Om Swastiastu. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Oke, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum lanjut, kakak di sini ingin ngecek hadiran kalian terlebih dahulu. Semoga semuanya hadir dan bersiap untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Nah, dikarenakan seluruh siswa sudah hadir dan sudah siap, oleh sebab itu mari kita awali dulu dengan doa ya untuk memulai pembelajaran. Berdoa akan kakak pimpin, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah adik-adik, pada kesempatan yang berbahagia ini kakak akan membahas mengenai sebuah materi yang tentunya menarik dan bermanfaat bagi adik-adik, yaitu mengenai simetri lipat dan simetri putar. Baik, yang pertama kakak akan membahas mengenai simetri lipat. Kira-kira adik pernah melihat gambar seperti gambar berikut tidak? Yaitu gambar kupu-kupu dan juga gambar gapura, yaitu pada ornamen Bali. Nah, dari gambar tersebut, jika kita kaitkan dengan simetri lipat, kira-kira adik bisa menangkap dan menyimpulkan seperti apa ya? Nah, clue selanjutnya, sekarang kakak coba bagi deh. Bagi dua antara kupu-kupu tersebut dan juga gapura tersebut. Bagaimana? Ya, kupu-kupu tersebut ternyata memiliki dua buah bagian yang sama. Dan gapura tersebut juga memiliki dua buah bagian yang sama. Nah, kedua buah bagian tersebut merupakan simetri lipat dari gambar tersebut. Nah, sekarang ada muncul pertanyaan baru. Apakah mungkin sebuah gambar atau bangun datar memiliki lebih dari dua ataupun satu simetri lipat? Yuk, sekarang kita cermati bersama-sama. Kakak akan memperagakannya menggunakan kertas origami agar memudahkan adik-adik. Baik, yang pertama kakak punya sebuah persegi, sebuah bentuk persegi. Di sini semua sisinya sama. Sekarang coba adik-adik ikuti kakak untuk membagi atau melipat dari persegi ini sehingga bagiannya itu saling menutupi. Misalnya, sekarang kak contohkan ya, misal seperti ini. Jadi kedua bagiannya ini saling menutupi. Ini terbelah menjadi dua bagian, yang mana dia saling menutupi bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Kemudian, ternyata selain melipat ke sini, kita bisa melipat kemana lagi ya? Ada yang tahu? Ya, kita lipat ke bawah sekarang. Coba kita lipat sama-sama. Kita lipat ke bawah. Nah, dari lipatan ini sudah ada garis-garis bekas lipatan. Selain lipat ke bawah tadi, kira-kira kita bisa lipat seperti apa ya? Ya benar, kita bisa lipat sehingga bentuknya menyerupai segitiga seperti ini adik-adik. Baik. Sudah terlipat. Apakah hanya sisi itu saja yang bisa dilipat? Oke, kita coba lipat bagian yang lainnya ya. Sekarang kita lipat seperti ini. Karena ini belum terlipat. Oke, kita lipat. Sudah dilipat ya. Jadi bagiannya ini sudah dilipat. Nah, dari lipatan-lipatan tersebut ada garis-garis bekas lipatan. Sekarang coba kakak aja adik-adik untuk kita gambar yuk bersama-sama garis lipatan tersebut sehingga berbentuk seperti garis. Oke, di sini kakak sudah membaginya sesuai dengan garis lipatannya. Nah, garis lipatan ini dinamakan sebagai ya simetri sumbu atau garis sumbu, di mana dia membagi antara dua buah lipatan seperti itu adik-adik. Nah, dari masing-masing garis tersebut coba adik-adik hitung sekarang berapa ada garis ya. 1, 2, 3, kemudian ada satu lagi samping 4. Jadi simetri lipat dari persegi ini berjumlah 4. Baik. Nah, selain kakak gambar ada bentuk persegi, kakak juga membawa sebuah bentuk persegi panjang. Berdasarkan contoh yang telah kakak berikan tadi, sekarang coba kakak ingin adik-adik membagi bangunan ini menjadi beberapa bagian. Jadi yang pertama, oke, kita lipat ke samping ya. Wah, ternyata bisa dia menutupi satu bagian dengan bagian yang lainnya. Kemudian, setelah lipat ke samping, kita bisa lipat ke bawah. Coba kita lipat ke bawah. Wah, ternyata bisa juga ya menutupi bagian yang satu dengan bagian yang lainnya.
sekarang coba kita lipat seperti ini. Apakah dia bisa menutupi bagian satu dengan bagian yang lainnya? Wah, ternyata tidak, Kak Angga. Ternyata simetri lipat dari persegi panjang ini hanya berjumlah 2. Ini adik-adik bisa lihat bersama-sama ya. Ini bisa lihat dengan garis sumbunya atau simetri sumbunya. Adik-adik bisa lihat. Jadi itulah tadi mengenai bangun datar, yaitu persegi dan persegi panjang, mengenai simetri lipat dari persegi dan persegi panjang. Bagaimana? Sudah paham? Nah, tadi kakak sudah mengajak adik-adik bersama-sama nih untuk membagi bangun datar persegi dan persegi panjang itu, untuk mempraktekkan simetri lipat itu. Nah, kira-kira apa ya simetri lipat? Ada yang bisa membantu menyimpulkan kakak? Ya, benar sekali. Jadi disebut simetri lipat itu memang benar karena seolah-olah kita bisa mendapatkan gambar yang sebelah dengan cara melipat. Itulah yang disebut sebagai simetri lipat. Baik, demikian tadi mengenai simetri lipat. Selanjutnya kita akan beranjak kepada pembahasan kita, yaitu simetri putar. Di dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kehidupan masyarakat Bali, tentunya tidak terlepas dari gambar yang kakak tampilkan berikut. Jadi sekarang kakak memfokuskan pertama, yaitu pada gambar swastika. Nah, itu sudah ada titik A. Titik A itu yang akan menjadi acuan kita bahwa gambar swastika tersebut sudah mengalami satu putaran penuh. Seperti itu. Jadi yang pertama, coba sekarang kakak mengajak adik-adik untuk memutar gambar swastika tersebut. Kita memutarnya berlawanan arah jarum jam ya, untuk memudahkannya. Nah, dari gambar yang pertama tersebut, apakah putaran itu sudah bisa memenuhi bingkai dari swastika sebelumnya? Sudah? Belum ternyata ya. Coba kita putar lagi sedikit. Baik, ternyata dia sudah memenuhi bingkai dari swastika, itu baru satu putaran. Itu pun juga selanjutnya, sehingga didapatkanlah jumlah dari simetri putar swastika tersebut. Nah, untuk membantu adik-adik untuk memahami bagaimana simetri putar itu, kakak akan mendemonstrasikannya menggunakan kertas origami dan juga kertas atau latar putih. Jadi di sini kakak akan menggambar bingkainya terlebih dahulu, baru akan mengajak adik-adik untuk memutar dari bentuk-bentuk yang akan kakak tawarkan nanti. Baik, jadi mengenai simetri putar, yang pertama kakak akan memberikan contoh bentuk segitiga sama kaki. Seperti yang sudah kakak sebutkan tadi, bahwasanya pertama-tama kita akan menggambar bingkai dari segitiga sama kaki ini terlebih dahulu. Ini sudah ya, sudah sesuai bingkai. Jadi setelah itu kita apakan ya? Kita berikan tanda agar memudahkan kita nanti bahwa ini sudah satu putaran penuh, dan kita dimulai dari sini. Oke. Posisi yang pertama kita letakkan di sini. Bagaimana? Apakah segitiga sama kaki ini sudah menempati bingkainya? Bagaimana? Sudah. Baik, segitiga sama kaki ini pertama sudah menempati bingkainya ya sebelum berputar. Jadi mari kita putar dulu terlebih dahulu. Baik, putaran yang pertama ini, apakah sudah memenuhi bingkainya? Belum ke Angga, ini masih ada sisa, dan ini juga masih ada sisa. Jadi ini belum memenuhi bingkainya. Kemudian kita putar lagi. Apakah memenuhi bingkainya? Ya, tidak juga, tidak memenuhi bingkainya. Nah, sekarang apakah sudah memenuhi bingkainya? Belum juga ke Angga. Dan terakhir, ini satu putaran terakhir. Ya, sekarang sudah mencapai satu putaran dan dia kembali kepada bingkainya. Berarti jumlah simetri putarnya adalah, dari satu putaran tersebut adalah ya 1. Jadi simetri putar dari segitiga sama kaki ini adalah 1. Benar sekali adik-adik. Jadi setelah segitiga sama kaki, kakak ingin adik-adik mengerjakan simetri putar dari persegi panjang. Baik, untuk pertama-tama kita akan meletakkan persegi panjang sesuai dengan bingkai awalnya. Jadi ini merupakan bingkai awal dari persegi panjang. Kita bisa tandai terlebih dahulu bahwa ini merupakan titik awalnya, agar memudahkan kita nanti untuk menghitung bahwa persegi panjang ini telah mencapai satu putaran. Nah, pertama, apakah terlihat sudah memenuhi bingkainya? Sudah. Sekarang bersama-sama coba kita putar dari persegi panjang ini. Baik, kita putar terlebih dahulu. Apakah sudah memenuhi bingkainya, adik-adik? Bagaimana?
Belum ya, belum. Ini masih ada sisa dari bingkai persegi panjang tersebut. Coba kita putar lagi. Nah, sudah memenuhi bingkainya. Ini baru setengah putaran. Jadi ini baru satu simetri putar. Kemudian kita putar lagi. Sudah? Wah, belum, ternyata belum memenuhi bingkainya kembali. Nah, sekarang sudah satu putaran penuh. Nah, bisa kembali memenuhi bingkainya. Berarti jumlah dari simetri putar dari persegi panjang itu berjumlah 2. Ya, benar sekali adik-adik. Jadi jumlah simetri putar dari persegi panjang itu adalah 2. Nah, di rumah adik-adik bisa mencoba kembali mengenai itu bentuk segitiga maupun bentuk-bentuk lainnya. Nah, dari penjelasan kakak tadi mengenai simetri putar dan dari praktik adik-adik juga untuk mempraktikkan bagaimana simetri putar itu, kira-kira adik bisa menangkap atau mendefinisikan simetri putar itu seperti apa ya? Seperti namanya, ada kata putar. Kata artinya apa ya? Ya, benar sekali. Jadi simetri putar adalah putaran pada suatu bangun datar sampai dengan 1 kali putaran penuh pada pusat simetri, sehingga kembali pada bingkainya seperti semula. Baik adik-adik, itu tadi mengenai pembahasan kita mengenai simetri lipat dan juga simetri putar. Sekarang kita akan berlanjut pada penyampaian sebuah kesimpulan. Dari pembahasan 2 tadi, yaitu simetri lipat dan simetri putar, kita bersama-sama sudah memahami bahwasanya simetri lipat disebut simetri lipat karena seolah-olah kita mendapatkan gambar yang sebelah dengan cara melipat. Kemudian mengenai simetri putar, adik-adik juga tadi sudah membuat definisi sendiri yang mana simetri putar itu adalah putaran pada suatu bangun datar sampai dengan 1 kali putaran penuh pada pusat simetri, sehingga kembali pada bingkainya seperti semula. Nah adik-adik, demikianlah kesimpulan dari simetri lipat dan simetri putar. Untuk lebih meningkatkan pemahaman adik-adik mengenai simetri lipat dan juga simetri putar, silahkan adik-adik simak soal dan bangun datar seperti gambar berikut, di mana tentukan jumlah simetri lipat dan simetri putar dari masing-masing gambar tersebut. Adik-adik kan sudah tahu nih tadi cara mencarinya, bagaimana cara kita mencari simetri lipat dan jumlah simetri putar dari suatu bangun datar atau dari suatu gambar. Sebelum kita mengakhiri dari proses pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya untuk kita bersama-sama berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa akan kakak pimpin, berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi demikianlah tadi pembahasan kita pada topik simetri lipat dan simetri putar. Semoga pembahasan kita pada pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang telah kakak berikan ya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya dan kakak tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.